Allahumma ya Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kadang kami kurang perhatian kepada zuriyah kekasihmu Nabi Muhammad. Kadang kami berbuat zalim kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Namun lisan kami mengaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah di majlis mulia ini ya Allah, mudahkan kami menjalin hubungan baik dengan ulama kekasihmu Nabi Muhammad, hubungan baik dengan zuriyah kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga kami, anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Dan sungguh jika Engkau menjaga mereka, tidak akan ada yang terjerumus ya Allah. Maulid dan silaturahim akbar, satu hati di Al-Bahjah. Mencari pendidikan yang tak hanya mencerdaskan akal, namun juga menyejukkan hati. Di Al-Bahjah, ilmu dan akhlak berpadu membentuk generasi penerus bangsa yang unggul. Kini saatnya putra-putri Anda bergabung dalam penerimaan santri baru pendidikan formal Al-Bahjah tahun ajaran 1447-1448 Hijriah atau 2026-2027 Masehi. Kami menawarkan kurikulum terpadu dengan pendidikan formal berkualitas dan pendalaman ilmu agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nikmati lingkungan Islami yang kondusif, pembentukan karakter mulia, serta pembelajaran inovatif dari tenaga pengajar profesional dan fasilitas modern. Berikut pesan cinta Buya Yahya. Silakan Anda untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda ke kemenakan, anak saudara, anak kawan, dan seterusnya. Kapan Anda beritahu pada orang lain lalu orang mendaftarkan anak tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yang sudah mendaftar dan sudah bergabung, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Anda di saat merindukan anak Anda untuk kebaikan urusan agamanya sekaligus urusan dunianya, maka itu adalah seruan iman di hati Anda. Dan Anda tidak memilih pesantren ini Al-Bahjah kecuali karena ada keimanan di dalam hati Anda. Maka bersyukurlah Anda. Segera daftarkan putra-putri Anda secara online di www.albahjah.org.id/PSB atau hubungi 081 318 223 521. Kami tunggu kehadiran Anda di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabul syarr wa ala alihi la tahar wa ashabil akhyar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa dan pendengar setia Radio Ku Network dimanapun berada, senang sekali kembali kita berjumpa dalam program Satu Hati di Al-Bahjah. Dan dalam kesempatan hari ini kita kembali akan mengupas sampai tuntas tentang bagaimana persiapan panitia di dalam menyambut, mempersiapkan, serta bertujuan untuk mensukseskan acara mulia di hari Ahad 31 Agustus 2025 atau bertepatan di hari Ahad tanggal 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita hari ini bersama dengan para pejuang-pejuang yang super dan tangguh pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini raut wajahnya udah mendekati tapi lelah sekali terlihatnya. Sudah berapa lama persiapan yang dilakukan sehingga wajahnya wajah yang lelah. Kita sapa dulu dari antum. Namanya siapa, Ustaz? Didin Komarudin. Sebagai apa di tahun ini? Sebagai
tim layout, koordinator layout. Koordinator layout. Yang ini Ustaz namanya? Nama Ahmad Baidowi. Ahmad Baidowi. Kalau dipanggilnya? Baidowi. Baidowi, Masya Allah. Sebagai apa di tahun ini sebagai panitia maulid? Di tahun ini di Kepanitiaan Maulid Akbar, alhamdulillah Al-Fakir diamanai sebagai Kadif Divisi Dekorasi dan Acara. Dekorasi dan acara, Masya Allah. Kalau antum namanya? Nama saya Adam Sanjaya. Kebetulan tahun ini ditugaskan di divisi acara. Divisi acara. Oke, baik. Di persiapan saat ini yang sudah semakin dekat, kita ke kepala divisi dari dekorasi dan juga acara. Apa saja sih yang sekarang ini menjadi poin-poin, terutama yang kita juga kepengen tahu, sudah berapa lama di Al-Bahjah? Al-Fakir di Al-Bahjah itu 2011. 2011. Dari 2011. Berarti sudah berapa? 10 tahun lebih lah. 10 15 tahun lebih. Berarti itu di awalnya sebagai apa pertama kali berjuang di Al-Bahjah? Kita berjuang di Al-Bahjah awal itu sebelum masuk ke pejuang ya. Jadi kita ada komunitas namanya Pasber. Oh, berawal dari Pasber. Persatuan Sahabat Berkah Radioku. Radioku. Kemudian kita ikut berjuang di divisi Abemat. Oke, divisi Abemat. Di Abemat. Kemudian sekarang alhamdulillah kita sekarang berjuang di divisi media dan dakwah di Radioku. Di Radioku. Awalnya pendengar ya? Awalnya pendengar. Awalnya pendengar, masuk berjuang, dan sekarang di bagian Radioku malah. Radioku. Masya Allah. Baik, kalau antum awal mula mengenal Al-Bahjah dan sebagai apa di? Kalau awal mula mungkin tidak selama Mas Beja tadi ya, tapi mungkin sedikit ke belakang lah. Jadi masuk pertama ke Al-Bahjah itu tahun 2017. Masih baru-baru lah. Oke. 2017. Kurang lebih 7 atau 8 tahun lah. Jadi masih baru, dan alhamdulillah sampai saat ini ya masih diberikan amanah untuk berada di Radioku Kuningan. Oh, di Radioku Kuningan. Betul. Masya Allah. Baik. Kalau antum awal mula kenal Al-Bahjah atau berjuang di Al-Bahjah seperti apa? Kalau kenal Al-Bahjah sudah lama. Sejak dulu di perkuliahan gitu ya. 2014 gitu. Cuman qadarullah baru bisa gabung ke Al-Bahjah itu pasca corona. Jadi baru 3 tahun gitu. Iya. Di pusat. Gitu Di pusat. Ya. Baik. Kalau di Al-Bahjah sendiri, kalau di kepanitiaan sebagai layout, kalau di Al-Bahjah sebagai apa? Guru SMA IKU Al-Bahjah pusat. Allah, Ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke kita panggilnya Mas atau Kang atau Ustadz nih? Kang aja. Kang aja. Oke. Kang Bet, kalau di tahun ini atau di di Maulid tahun ini tuh konsep apa sih yang ingin dihadirkan dari layout yang dari dekorasi ya? Apa yang tahun ini yang ingin dihadirkan kepada pemirsa dan pendengar setia dan jamaah khusus yang akan hadir nanti? Baik, di divisi dekorasi ya, walaupun Al-Fakir diamanai untuk membawa divisi acara dan dekorasi, tapi Al-Fakir juga fokus di dekorasinya. Di dekorasi. Karena sudah beberapa tahun, Ya. kurang lebih 10 tahun berarti. 10 tahun pas dari 2015. 2015. Kita di acara Maulid Akbar Satu Hati ini rutin jadi panitia di dekorasi. Jadi setiap tahun itu kita konsepnya harus berbeda. Iya. Jadi mulai dari 2015 sampai sekarang itu pasti berbeda. Karena sekarang sudah zamannya digital ya. Kalau dulu kita masih menggunakan backdrop. Nah sekarang kita sudah bisa mengkombinasikannya dengan videotron. Jadi konsep itu setiap tahun berbeda. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Jadi kita itu sebenarnya tidak ada basic dekorasi, tapi dengan ditunjuknya kita sebagai panitia khususnya ditanggungjawabkan untuk dekorasi itu sebuah tantangan. Iya. Jadi dengan tantangan itu kita mencari yang kira-kira belum pernah kita pakai konsep itu, nah kita pakai. Dan konsep itu kita belum mikirkan dulu nanti bagaimana produksinya. Jadi yang penting konsepnya dulu jadi. Nah ketika sudah konsep itu jadi, sudah persetujuan semuanya kepanitiaan, baru kita mikir produksinya.
Gitu. Ya. Jadi dengan konsep itu kita pengennya setiap tahun berbeda dengan adanya kemajuan-kemajuan. Maksudnya harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Walaupun tahun sebelumnya misalkan sudah baik, ya kita harus lebih baik di tahun sekarang. Gitu. Jadi itu tantangan buat kita. Dan konsep tahun ini dekorasi itu konsepnya pertama desainnya elegan, minimalis. Nah, ada layout sendiri yang layout panggung ya khususnya itu berbeda setiap tahun. Kalau yang kemarin sudah sama-sama semua pemirsa Al-Bahjah TV dan radioku yang hadir di acara pasti sudah melihat, nanti ketika tahun ini pasti sudah berbeda lagi kayak gitu. Nah, dan bagaimananya itu kita tunggu kehadirannya, respon dan kehadirannya pemirsa dan pendengar radioku. Baik, Masya Allah. Jadi konsepnya ini memang lebih ke minimalis dan elegan ya. Elegan. Baik, kita ke acara. Kalau untuk di acara sendiri, apa sih sebenarnya makna adanya maulid ini atau makna maulid? Baik, memang secara konsep inti ya, maulid dan silaturahmi akbar. Nah, dari maulid itu sendiri memang ini bahasa umum ya. Bahasa umumnya memang di situ kita mengadakan suatu kegiatan yang mana diisi dengan sholawat, kemudian membaca maulid Nabi, dan juga di situ ya tempat untuk mengagungkan baginda Nabi. Dan adanya program atau juga acara maulid ini tak lain tak bukan hanya untuk mengekspresikan cinta dan rindu kita serta keimanan kita kepada baginda Nabi. Jadi dimanapun ada maulid Nabi ya kita usahakan untuk hadir, karena salah satu tanda bahwasanya kita benar-benar tulus mencintai baginda Nabi itu ya ketika ada melihat program atau juga acara maulid Nabi kita hadir. Termasuk juga nanti yang akan sama-sama kita hadiri di maulid Satu Hati di Al-Bahjah ini. Nah, karena di dalamnya juga bukan hanya kita sambung kepada baginda Nabi, tetapi juga sampai ke bawahnya. Dari mulai para penerusnya sampai ke umatnya kita akan sambung dengan silaturahmi. Karena silaturahmi itu ya sangat-sangat penting, sangat-sangat berkesan, apalagi di tengah zaman modern seperti saat ini. Penting sekali dan akan terasa lebih nikmat jika di tempat yang mulia seperti itu. Baik, Masya Allah, maknanya begitu sangat luas ya, karena menghubungkan dan menyambungkan serta mengikat kembali silaturahmi yang sudah lama tidak terjalin, dan sehingga di momen ini adalah peluang dan kesempatan. Betul. Baik, kita ke bagian layout nih. Kalau dari layout sendiri itu seperti apa sih untuk dimulai prosesnya atau sehingga terciptanya denah mapping layout itu prosesnya seperti apa? Oke, baik, bismillah. Kebetulan Al-Fakir diamanahi di layout. Jadi kan layout di sini tuh tujuannya tuh memapping semua area dari hal tempat buat jamaahnya, tempat nanti buat keamanannya, dari parkir jamaah, mobil kendaraan, mobil motornya gitu, dan segala macam buat hamam segala macam. Dan itu kita layout tuh kontribusinya tuh kolaborasi dengan semua divisi lini gitu ya. Jadi gimana caranya acara nanti itu sukses, acara nanti lancar. Dari kalau di Maulid Akbar kan kita ada bagi-bagi itu ya, dikasih makan berkah ya. Nah itu tuh layout ini kontribusi dengan tim konsumsi, titik-titik mana yang sekiranya nanti tidak crowded buat. Nah kontribusi layout tuh di sini memapping semua dari hal kecil, dari titik sampah misalkan nih, dari tim kebersihan itu ada berapa banyaknya gitu, dari kipasnya itulah, nah itu layout gitu. Dan itu kita udah musyawarah, udah lama ya. Udah dari 2 bulan yang lalu apa sebelum apa gitu ya, itu persiapan musyawarah dan beberapa tim, dan alhamdulillah nanti kita akan lihat mapping apa layout keseluruhannya itu. Itu mungkin untuk layout. Jadi tujuannya gimana caranya biar acara nanti lancar gitu ya. Dan itu proses yang memang terus dihubungkan dengan pihak polisi, pihak masyarakat gitu. Itu mungkin. Baik, Masya Allah. Kita lanjut lagi ke bagian dekorasi. Kalau untuk dekorasi itu ada nggak sih kesan-kesan yang paling kerasa, atau apa mungkin di tahun ini ada kesan apa yang juga sampai sekarang ini menjadi, kalau bahasa cerita kayaknya ya, apa kira-kira? Baik, untuk
kesan ini kita bicara yang terbaru saja ya. Yang terbaru. Karena di tahun-tahun sebelumnya pasti ada juga. Tapi kita bicara yang terjadi saat ini untuk memperingati Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah 1447 ini. Nah, kita mulai produksi karena setiap kali dekorasi itu acara Maulid Akbar pasti produksi baru. Iya. Karena tadi balik lagi ke konsep. Jadi setiap tahun konsepnya beda, pasti nanti produksinya beda juga. Nah, kita mulai produksi itu 1 pekan ke belakang. Jadi kita udah 1 pekan produksi dekorasi. Dan yang namanya di kegiatan produksi atau istilahnya kita membuat sesuatu, itu pasti ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dalam hal ini berarti yang sudah terjadi itu ada kejadian teman teman salah satu kru kita itu terkena tembakan paku yang menggunakan alat kompresor angin itu ya. Karena kita kan menggunakan alat itu sampai masuk tembus ke tangan gitu ya, ke jempol, ke jari. Nah, itu paling kesan untuk proses produksi dekorasi di tahun ini. Tapi dengan adanya kejadian itu tidak membuat kru kami juga istilahnya putus asa gitu kan, lemah atau kayak gimana. Walaupun sudah kejadian kayak gitu tetap dicabut, selesai dibersihkan ke Al-Bahjah Sehat. Karena di pondok juga kan ada Al-Bahjah Sehat ya. Jadi kita ke sana dibersihkan segala macam, langsung kerja lagi. Berarti itu salah satu semangat luar biasa istilahnya untuk kita melayani tamu-tamunya Rasulullah yang bakal datang ke sini gitu. Masya Allah. Karena di kita kan dekorasi itu pengennya semua jamaah yang hadir melihat dekor area panggung utama itu nyaman. Jadi sehingga mengikuti acaranya juga tenang gitu. Saat lebih khusyuk gitu. Baik, berarti perjuangan jamaah yang datang dari berbagai macam daerah, mereka dengan segala kenyamanan yang mungkin diantara dengan mobil. Betul. Tapi perjuangan tim dekorasi untuk menghadirkan hasil kreasi yang maksimal itu ada pengorbanannya juga ternyata. Betul. Masya Allah. Dan itu dari tahun ke tahun apakah punya cerita yang lain? Karena ini merupakan yang mungkin tahun ini yang paling berkesan ya. Iya, seperti itu. Baik, kalau gitu kita kembali lagi ke bagian acara. Untuk di bagian acara sendiri, siapa yang nanti akan menghadiri acara ini? Baik, untuk siapa yang hadir di acara tersebut pasti bukan 1 atau 2 orang ya. Karena pasti akan banyak, karena prediksi dari tim penyajian, tim tamu juga ini diperkirakan puluhan ribu jamaah yang akan hadir. Itu dari sisi jamaahnya saja. Dari sisi jamaah. Dan dari sisi jamaahnya juga kemarin yang sudah terkonfirmasi itu juga banyak ternyata. Bukan hanya dari Cirebon atau wilayah 3 Cirebon. Tapi ternyata juga banyak daerah-daerah yang di situ mengadakan paket untuk rombongan, termasuk salah satunya kemarin informasi dari Bogor, kemudian dari Purbalingga, dan mungkin daerah-daerah yang lain juga yang belum konfirmasi sampai sekarang. Itu dari sisi jamaahnya. Dari sisi para masyayihnya, insya Allah nanti juga akan hadir para masyayih, para habaib, para syekh, para ulama juga yang turut hadir, dan insya Allah semakin memberikan kesan kepada kita yang hadir di situ, semakin memberikan warna, dan insya Allah akan memberikan keberkahan bagi kita yang hadir tentunya. Berarti memang begitu banyak antusias dan juga para jamaah khususnya para masyayikh juga yang akan hadir. Insya Allah, karena memang program ini kan diagendakan besar sebagaimana namanya Satu Hati di Al-Bahjah Maulid dan Silaturahim Akbar. Jadi Maulid dan silaturahim yang mungkin di mana-mana ada ya. Bahkan dari lingkup rumah pun ada, tapi ini lebih istimewa, lebih spesial lagi, dibalut dengan sesuatu yang besar. Yang besar. Baik, Masya Allah. Kita lanjut kembali lagi setelah dari acara ini ke bagian layout. Kalau dari layout sendiri, berapa banyak sebenarnya yang dilibatkan atau tim yang terlibat untuk pembuatan layout ini? Oke, untuk layout sendiri kita melibatkan para pejuang, ada para pejuang dari lini, di setiap lini divisi dan santri.
Nah, baik santri Staiba, santri SMA IKU, ini juga dalam hal pembelajaran mereka untuk khidmat. Nah, terutama di SMA itu kan ada mata pelajaran ini ya, P5 itu Pancasila. Jadi kontribusi santri itu ada harus bikin produk gitu ya, kegiatan apa. Nah, termasuk diantaranya Maulid Akbar ini, nah mereka terlibat nih. Itu kita suka sering lihat dari stage utama di belakangnya ternyata kan santri-santri khidmat yang nyiapin kursi segala macam itu mereka santri-santri dari SMA, SMP itu tim kebersihannya juga gitu. Jadi kita melibatkan itu tidak hanya lewat aja ya, dari divisi lainnya pun. Jadi kita melibatkan santri dalam hal pembelajaran mereka untuk khidmat di pondok gitu. Jadi belajar kan tidak hanya di kelas gitu ya. Itu di lapangan juga bisa. Di tata krama nanti gimana caranya mapping lokasi tempat gitu, caranya nanti mapping makanan buat dihidangkan itu kan ada adab-adabnya, tata caranya gitu. Itu mungkin dari layout seperti itu yang diantaranya para pejuang, guru-guru dan santri gitu. Dan santri berarti memang melibatkan bukan cuma hanya satu atau dua orang, tapi memang banyak yang dipersiapkan. Dan itu dipersiapkan udah dari kemarin gitu, kita mapping buat pemasangan tenda nih. Nah, kita kawal. Soalnya kalau kita tidak kawal tuh vendor tuh pasang seperti apa kan nggak sesuai ya. Udah kita mulai. Jadi dari H- berapa nih? Berarti H-10 ya. Nah, lewat tuh sebelum acara, pas acara mapping semua biar jamaah bisa dapat duduk di atas, nggak di atas tanah langsung. Nah, kita lewat menyiapkan itu dari hal mungkin permadaninya, terpalnya itu sampai nanti setelah acara beres-beres seperti semula itu. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Itu berarti memang sangat banyak yang dilibatkan. Dan kita kembali lagi ke bagian dekorasi sendiri. Kalau dari dekorasi sendiri itu berapa banyak tim yang terlibat dan ada nggak menghubungkan dengan divisi-divisi lain, karena dekorasi ini kan sesuatu yang ada di paling depan. Baik, untuk dekorasi ya dari Al-Bahjah Pusat sini itu cuma berdua, Bi. Jadi Al-Fakir sama Kang Ibnu. Nah, beliau berdua untuk di sini. Nah, untuk santrinya, karena memang santri itu diberdayakan untuk khidmah tadi yang sudah disampaikan Ustadz Didin. Jadi di setiap divisi itu pasti melibatkan santri. Nah, makanya di divisi acara dan dekorasi ini Al-Fakir juga membawahi tim penggerak santri. Jadi tim penggerak santri ini yang mengatur santri dari SMP, SMA, kemudian Staiba, itu siapa nama-namanya, kemudian dilibatkan di kepanitiaan apa, itu tim penggerak santri yang mengatur. Nah, untuk santrinya untuk saat ini sudah 2 hari ini ada 2 orang dari Staiba, karena santri Staiba yang lainnya lagi pada ujian, jadi masih belum bisa ngebantu kita. Nah, nanti insya Allah per hari ini atau besok ada tambahan lagi dari santri Staiba. Kemudian untuk pejuang yang selain dari Al-Bahjah Pusat, itu kita juga kerjasama dengan Al-Bahjah Buyut. Al-Bahjah Buyut, karena setiap kali Maulid Akbar juga kita saling bersinergi. Jadi ketika ada event di Al-Bahjah Buyut, kita ke sana. Sebaliknya, ketika kita ada acara event juga dari mereka yang datang ke sini. Tapi itu tidak mengurangi jam-jam khidmah mereka di sana ataupun sebaliknya. Jadi ketika dia sudah selesai masa khidmahnya, berarti malam ya, jam malam itu baru mereka ke sini gitu. Jadi kita ada sinergi juga dengan cabang. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Ternyata memang bukan hanya 1 atau 2 orang yang nampak, tapi memang begitu banyak yang dilibatkan. Iya, karena kita kan namanya tim ya. Kalau sendiri pasti nggak bisa. Kita harus punya kawan gitu. Karena pendapat 1 orang itu ya cuma 1, tapi ketika ada teman yang punya pendapat lain, jadi kita bisa ada referensi lain. Akhirnya kalau misalkan cuma 1 orang, jadinya monoton kayak gitu. Tapi ketika ada pendapat dari yang lain, kita bisa rubah
dan kita bisa ambil mana yang terbaik dan mana yang terbagus. Gitu. Baik, Masya Allah. Kita kembali ke bagian acara. Untuk di acara sendiri itu setelah tadi begitu banyak yang akan hadir di antara para habaib, kemudian para masyaikh. Kalau untuk rondonnya sendiri itu seperti apa sih yang akan dihadirkan di Maulid Akbar 1447 Hijriah ini? Baik, secara rondon ya itu kita sudah tentukan dari waktu mulai acara, kemudian terus sebelum acara ini kita ngapain aja kita sudah kita sudah rancang. Bahkan setelah nanti acara pun kita sudah merancang, kita tuh mau ngapain aja kita sudah buat, karena divisi acara itu yang paling menonjol ketika hari H. Iya. Karena lalu lintas acara, kemudian pergerakan ini itunya itu pasti berkaitan dengan acara. Makanya divisi acara itu pasti paling sibuk tuh di hari H. Meskipun memang sebelum hari H juga kita banyak persiapan yang harus kita siapkan seperti itu. Tapi di hari H itu pasti akan lebih sibuk dibandingkan hari-hari persiapannya. Nah, jadi untuk konsep acara atau juga rondon ini tidak jauh berbeda. Mungkin kalau secara dekorasi itu tiap tahun berbeda, tapi secara rondon, secara konsep acara tidak jauh berbeda. Karena kalau program Maulid itu ya isinya sholawat, pembacaan Maulid dan juga tausiah. Adapun yang lain-lainnya ini nanti hanya tambahan-tambahan dan sebagai istilahnya yang menjadi istimewanya di situ tambahan-tambahannya. Tetapi tanpa mengurangi hikmatnya kita, khusyuknya kita dengan bersolawat dan juga maulid Nabi dan mendengarkan tausiah dari para penceramah seperti itu. Nanti di dalamnya juga kita akan menghadirkan program-program yang akan dihadirkan. Ada juga launching-launching yang nanti juga akan kita sambut bersama dalam program Satu Hati di Al-Bahjah nanti. Jadi insya Allah untuk program atau juga rondon tahun ini akan ada beberapa hal yang baru yang akan kita launching di dalam Maulid dan Silaturahim Akbar Satu Hati di Al-Bahjah tahun ini. Baik, berarti ada sesuatu yang dimana nanti seluruh jamaah juga akan bisa menyaksikan launching. Insya Allah. Launching apa harus hadir? Ya, supaya karena kalau kita tahu di sini ya launching gitu ya. Jadi harus hadir. Ada launching apa, dan yang jelas ini adalah sangat privasi dan akan dihadirkan hanya pada saat di hari H. Baik, kita lanjut lagi ke bagian dekorasi. Kalau di dekorasi itu berarti dari tahun 2015 sudah mulai mendekorasi event Maulid Akbar. Yang paling merasa wah banget gitu, artinya dalam tanda kutip kayaknya ini dekorasi yang betul dengan tantangan, perjuangan, kemudian sampai dengan berbagai macam kelengkapan yang harus diambil baik dari alam umum begitu atau yang harus dibeli. Nah, itu di tahun berapa dan dengan konsep apa di tahun itu? Baik. Konsep dekorasi ini yang menurut Al-Fakir ya. Dan menurut beberapa orang yang mengkonfirmasi juga. Jadi memang setiap kali ada acara event itu pasti ada yang komentar-komentar gitu kan. Termasuk ini kalau nggak salah 4 atau 5 tahun yang lalu waktu konsep kita Masjid Nabawi itu juga sampai ada yang dari Malaysia itu suka konsep itu. Maka sampai bilang boleh nggak ini sampai dibawa ke sana gitu. Tapi kan susah karena dekorasi yang kita produksi kan gede-gede, besar-besar gitu kan. Jadi intinya sih respon dari jamaah juga bagus gitu. Tapi untuk yang disampaikan Abi tadi, konsep dekorasi mana yang menurut kita paling wah gitu, yang paling puas, itu 3 tahun ke belakang. Jadi tahun 1444 Hijriah atau tahun 2022. Nah, itu konsepnya kita natural. Jadi kita di situ menampilkan bagaimana suasana di zaman Nabi. Gitu. Jadi kita juga bangun rumah-rumahan gitu kan. Kemudian konsepnya alam, ada pohon kurma segala macam. Yang bikin kita puas itu dari produksinya itu sendiri. Dari produksinya. Iya. Karena kita bikin rumah-rumahan itu untuk pewarnanya kita tidak menggunakan cat B. Tapi kita menggunakan tanah liat langsung dari alam. Jadi memang lebih natural lah seperti lebih itu. Natural. Jadi untuk catnya kita menggunakan tanah liat langsung. Kemudian pohon kurma juga daun-daunnya itu pelepah-pelepahnya kita sampai ngambil di pinggir-pinggir jalan kan banyak pohon palem tuh. Nah itu kan yang berwenang dari Dinas PU ya. Kita bekerja sama dengan mereka. Bahkan sambutan baik dari beliau tuh sampai
dikawal beliau dan pakai mobil beliau juga. Oh. Jadi kita tuh sudah enak ngambil-ngambil dan sesuai arahan ya. Iya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi dari situ juga istilahnya punya kesan tersendiri lah gitu. Dan itu proses yang paling lama atau? Itu proses yang paling mudah sebenarnya, karena kita semuanya produksinya kan termasuk ada alang-alang juga itu kan, alang-alang itu dari alam juga. Jadi prosesnya kita produksi tidak terlalu sulit, hanya saja kita lebih banyak mikir itu bagaimana nanti cara pemasangannya, kemudian kolaborasi apa saja yang bisa masuk di dalam dekorasi itu. Baik, Begitu. Masya Allah. Jadi itu yang paling berkesan, bernuansakan Nabawi. Natural di suasana di zaman Nabi seperti itu. Dan artinya dari tahun 2015 itu berbagai macam cara, berbagai macam kreasi sudah dihadirkan, dan di era digital ini lebih kepada elegan. Untuk di tahun ini lebih kepada elegan dan minimalis. Kemudian ada perpaduan dari teknologi ya, jadi kita menggunakan Videotron juga. Baik, kombinasi yang mengikuti zaman di saat ini. Masya betul. Allah. Baik, kita ke bagian layout. Tapi dengan senyumnya itu kita tunggu dulu sebentar, ya, karena kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana proses layout itu. Kemudian bagaimana yang perlu juga ya, kita pengen tahu juga dari mana akses jamaah nanti masuk, kemudian akses jamaah bapak-bapak nanti posisinya di mana. Ini kita akan kupas nih di bagian sesi ini ya. Jadi yang jelas udah siap pastinya? Siap pasti ya. Baik, seluruh pemirsa Al-Bahjah TV dan juga pendengar setia Radio Ku Network dimanapun berada, kembali apa yang kita hadirkan hari ini, kita sampaikan hari ini begitu banyak kesan bahwa proses yang dilakukan oleh para panitia itu bukan hanya sekedar yang kita lihat, oh acara maulid. Enggak, ternyata kalau kita dengarkan tadi ada musyawarah yang begitu panjang, ada peristiwa ataupun ada insiden-insiden yang sangat berkesan bagi krim ataupun kru. Dan juga ini adalah bagian di mana kalau kita mau hadir atau kita akan hadir dan kita akan membawa jamaah sebanyak-banyaknya, itu akan memberikan kebahagiaan pasti untuk pada seluruh panitia. Oleh karena itu, kita akan menyaksikan juga layout yang dimana seluruh pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Ku Network ketika nanti di acara akan lebih paham dari mana rute dan juga posisi jamaahnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Satu Hati di Al-Bahjah. Mencari pendidikan yang tak hanya mencerdaskan akal, namun juga menyejukkan hati, di Al-Bahjah, ilmu dan akhlak berpadu membentuk generasi penerus bangsa yang unggul. Kini saatnya putra-putri Anda bergabung dalam penerimaan santri baru pendidikan formal Al-Bahjah tahun ajaran 1447-1448 Hijriah atau 2026-2027 Masehi. Kami menawarkan kurikulum terpadu dengan pendidikan formal berkualitas dan pendalaman ilmu agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nikmati lingkungan Islami yang kondusif, pembentukan karakter mulia, serta pembelajaran inovatif dari tenaga pengajar profesional dan fasilitas modern. Berikut pesan cinta Buya Yahya. Silakan Anda untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda ke kemenakan, anak saudara, anak kawan dan seterusnya. Kapan Anda beritahu pada orang lain lalu orang mendaftarkan anak tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yang sudah mendaftar dan sudah bergabung, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Anda di saat merindukan anak Anda untuk kebaikan urusan agamanya sekaligus urusan dunianya, maka itu adalah seruan iman di hati Anda. Dan Anda tidak memilih pesantren ini Al-Bahjah kecuali karena ada keimanan di dalam hati Anda, maka bersyukurlah Anda. Segera daftarkan putra-putri Anda secara online di www.albahjah.org.id/PSB atau hubungi 081 318 223 521.
kami tunggu kehadiran Anda di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Allahumma ya Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang kami kurang perhatian kepada zuriyah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang kami berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Namun lisan kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah di majlis mulia ini ya Allah, mudahkan kami menjalin hubungan baik dengan ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, hubungan baik dengan zuriyah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga kami, anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Dan sungguh jika Engkau menjaga mereka, tidak akan ada yang terjerumus ya Allah. Maulid dan Silaturahim Akbar, satu hati di Al-Bahjah. Pemirsa sahabat Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kembali kita berjumpa dan kembali kita melanjutkan program Satu Hati di Al-Bahjah. Dan kita hari ini atau saat ini kita sudah sampai di mana akan melihat dan sekaligus kita akan mendapatkan sampai dengan tuntas tentang layout yang dihadirkan Maulid Akbar 1447 Hijriah. Nah, ini kita kembali lagi, Zat. Kalau untuk di layout sekarang ini apa nih yang bisa dipahami khususnya bagi para jamaah yang akan hadir baik dari Jakarta ataupun yang mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Timur seperti itu, kemudian yang juga dari berbagai macam daerah-daerah wilayah 3 seperti Majalengka, kemudian dari daerah Kuningan atau dari daerah Indramayu. Nah, ini yang ingin dihadirkan dan disampaikan tuh seperti apa, Ustaz, untuk layout? Oke, baik. Untuk layout sendiri dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya gitu ya, jamaah itu kadang tuh hadir bukan pada subuh, ada yang malamnya. Betul. Gitu, ada yang malam, apalagi yang jaraknya di luar kota gitu kan ya, luar kota, ada yang dia udah pesen tiket hotel gitu ya. Kadang agak bingung nih masuknya lewat mana untuk ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Karena kan sudah mafhum kita semua di Al-Bahjah ini untuk acara Maulid itu tidak bercampur banin banat. Jadi dari guru kita mulai Buya Yahya juga ya, itu kan sangat ketat masalah ini. Jadi khalwat itu ya. Jadi makanya di layout sendiri ada layout khusus area ibu-ibu dan area khusus bapak-bapak. Dan itu masuknya juga nggak bercampur gitu. Makanya kita bisa dilihat di sini untuk layout sendiri. Itu apa itu? Tongkat. Ini apa namanya tuh? Petunjuk lah ya. Petunjuk. Kayak bisa kecil-kecil besar. Iya, betul. Oke. Kita mulai dari warna. Dari warna. Oke, dari warna. Nah, kita kasih warna untuk untuk keterangan warna gambar ini. Yang kuning ini itu khusus ibu-ibu. Di seluruh warna kuning. Ya, warna kuning ibu-ibu bisa dilihat sampai di atas gitu ya. Dan kita plot jalur pun tidak ada yang campur gitu antara ibu bapak-bapak. Kuning ibu-ibu, jamaah ibu-ibu, dan yang warna biru muda ini jamaah bapak-bapak. Adapun area utama, panggung utama tuh di sini. Panggung jadi utama. Jadi area depan panggung utama tuh khusus bapak-bapak semua. Sampai blok B itu ya. Adapun ibu-ibunya yang kuning. Nah, dari jalur ini ada beberapa pintu masuk jamaah ibu-ibu. Kalau jamaahnya dari arah kota, termasuk Jakarta, ke arah Sumber gitu ya. Mungkin dari Jakarta kan keluar tol ini ya apa namanya Ciperna gitu ya. Otomatis kan ke arah Sumber nih. Itu ada jalur yang menuju Sumber dan banyak titik-titik.
Nah, sesuai dengan laporan informasi dari tim keamanan, tim parkir, mereka dari semalam tuh udah standby di per titik-titik. Jadi nanti jamaah tuh tidak akan bingung. Saya akan parkir di mana nih lokasinya gitu ya. Nanti sudah ada jamaah panitia yang udah standby gitu ya. Nah, pintu masuk yang pertama ini ada di jalur utama. Di pintu gerbang LPD yang samping sungai. Nah, di situ. Nanti di situ juga sudah ada standby tim keamanan gitu ya. Itu pintu utamanya. Pintu yang kedua itu di jalur masuk pondok utama. Nanti di situ ada pos kepolisian juga. Itu bisa masuk situ untuk ibu-ibu, dan bapak-bapak tidak boleh masuk sini. Sesuai dari arahan tadi. Khusus jalur masuk ibu-ibu semua, gak ada yang kholwat gitu ya, bercampur. Berarti ini jalur yang selama ini digunakan oleh semua jamaah. Iya, kalau misalnya ikut kajian Sabtu Ahad jalur utamanya di sini, tapi khusus di acara Maulid hanya buat ibu-ibu saja. Ibu-ibu, dan itu tidak boleh masuk kendaraan. Jadi semua jalan masuk. Jalan kaki. Nah, nanti di pertigaan itu masuk ke area SDIQ Banat. Itu ada nanti pos keamanan yang akan nanti mengarahkan masuk sini. Jadi untuk area yang ini LPD ini ada 2 jalur, 1, 2 Nah, nanti kalau misalkan udah penuh atau misalkan tim keamanan mengarahkan, akan lurus ke area utama perkantoran, ke aula utama biasa kajian Sabtu Ahad. Di masjidnya di samping-sampingnya itu, ini ibu-ibunya. Kayak itu. Jadi 1, 2, 3, 4 mungkin ya. Dan satu lagi yang terakhir dari perumahan. Warga itu. Jadi misalkan kalau misalkan orang tua kami semua yang jamaah mau parkirnya di musola, ada di lapangan, itu bisa jalan kaki masuk ke perumahan warga, nanti jalan masuk gitu ya. Jadi masuknya keluar dari depan Abemat yang biasa belanja tuh. Jalan kecil tuh. Jalan kecil itu. Itu untuk yang di sini ternyata kuning, buat siapa? Buat ibu-ibu. Nanti dari sini ada jalur khusus barikade yang di sampingnya perumahan pesona. Dan ini sekarang kita udah kerjasama dengan pihak pesona juga. Alhamdulillah sudah diizinkan, dan beliau juga sangat mendukung banget ya untuk acara ini, Maulid Akbar ini. Jadi yang awalnya tahun kemarin itu cuman setengah ini, sekarang sudah bisa sampai belakang. Dan ini alhamdulillah untuk menambah ini ya kuota, bukan space kuota, space jamaah ya. Karena emang dari tahun ke tahun tuh jamaah ibu-ibu tuh masya Allah itu makin bertambah. Ya, lebih banyak dari bapak gitu ya. Makanya dari layout juga lebih dominan ibu-ibu. Lebih banyak warna kuning. Kadang kalau kita lihat di lapangan tuh rombongan angkot tuh ibu-ibu semua. Ya, gitu. Odong-odong. Iya, ibu-ibu semua. Ibu gitu. Apalagi yang di dalam bis. Yang bawa supirnya bapak-bapaknya. Satu orang. Jadi kita berharap mungkin ya kedepannya juga ada rombongan bapak-bapak khusus itu ikut kajian itu. Nah, ini untuk bapak-bapaknya jalurnya ada 2. 3. Afwan. 1 dari perumahan, nanti di sini ada dari warga khusus, dari jalur warga, jalur kecil untuk masuk ke Blok B yang sekarang lagi dibangun travel itu di situ, dan bisa masuk ke area utama. Yang kedua dari jalurnya warga juga sama. Dari belakangnya travel gitu ya. Nah, itu gak bisa masuk kendaraan, bisa jalan kaki. Yang terakhir dari perumahan pesona itu. Dari perumahan Mutiara. Oh iya, dari perumahan Pondok Mutiara itu bisa masuk kendaraan. Nanti ada khusus parkiran di sana di blok ini media itu ya. Ini mungkin untuk gambaran besar untuk jamaah. Adapun nanti ketika di acara perlu ke hamam segala macam, itu kita sudah ada menyiapkan informasi-informasi hamamnya di mana itu. Jadi untuk jamaah jangan risau, jangan pusing itu ya. Ketika ada hajat yang harus dipenuhi itu bisa menanyakan ke tim panitia, ada diarahkan. Karena atau di sini sudah ada tanda juga ya. Iya, ada tanda. Dan di sini juga kita sudah menyiapkan jalur khusus panitia. Jadi tidak akan ada bahasanya tidak bisa keluar jalur gitu. Udah Afwan, kalau misalkan jamaahnya udah di tengah mau keluar kan agak susah tuh. Nanti kita udah ada jalur khusus untuk panitia, dan itu jamaah bisa nanti izin. Yang penting kerjasamanya dari jamaah, tidak menunggu atau apa gitu ya. Insya Allah itu. Itu juga. Dan untuk alur ininya pulang betul. Nah,
untuk alur kurang ini nanti kan diarahkan dari pihak acara juga ya, dari MC itu ada pengarahan, tidak langsung berbuduk banyakan karena kan di situ nanti ada pembagian makan berkah. Nanti tim keamanan itu akan bikin semacam alur ini. Di dalam itu tidak akan keluar dulu sebelum jamaah yang luar sudah steril gitu. Karena kalau semuanya langsung dibuka pintunya, ini nanti akan crowded itu. Belum nanti di jalur utama kendaraan. Ini insya Allah nanti ada kerjasama dari pihak acara dan keamanannya juga. Itu mungkin untuk layout ini semoga bisa membantu dan memudahkan panitia maupun jamaah ketika nanti hadir gitu, dan bisa ini juga kerjasama dengan pihak keamanannya ketika bawa barang-barang sesuatu ya, kita himbauan juga gitu ya, tidak membawa barang-barang yang berharga gitu. Cukup niatkan Allah kan untuk hadir menuntut ilmu gitu ya, karena jumlah jamaah yang banyak gitu itu kalau misalkan kita bawa sesuatu yang berharga kan mengundang niat-niat jahat itu. Mungkin itu dari layout gambarannya. Berarti kalau kita lihat dari layout ini sendiri untuk dari dekorasi, berarti dekorasi ini juga cuma lumayan luas ya. Kalau lihat dari dekorasi ini. Ya, jadi untuk dekorasi itu kita hanya fokus di 2 atau 3 tempat ya, Bi. Jadi pertama di area utama, kemudian di aula utama, aula yang biasa kita pakai buat majelis, kemudian di LPD. Nah, karena nanti di tengah-tengah acara itu ada buya yang bakal menyambut jamaah, jadi menyapa jamaah gitu kan. Karena ini posisinya kan Al-Bajjah luas, kemudian tempatnya tidak utuh jadi satu gitu, jadi terpisah-pisah gitu. Makanya dengan itu Buya juga ingin menyapa jamaah gitu. Kan istilahnya jamaah juga pengen tahu kan ya Buya gitu. Makanya nanti Buya hadir di setiap titik layout ini. Jadi nanti di tengah acara itu Buya bakal hadir ke area gedung LPD Al-Bajjah ini. Kemudian nanti Buya juga nyapa jamaah yang di aula. Nanti kemudian Buya juga nyapa jamaah yang ada di depan perumahan Pesona, gitu. Jadi nanti layoutnya seperti ini. Kemudian untuk area masuk di jalan utama itu kan memang lumayan jauh ya, Bi. Nah itu dari panitia kita ada namanya transportasi buat antar jemput atau mengantar jamaah yang sudah sepuh. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk jamaah-jamaah istilahnya yang tidak bisa berjalan lebih jauh gitu. Ini khusus untuk yang sepuh saja. Jadi kalau yang masih normal, masih biasa, masih kuat itu ya kita himbau untuk jalan kaki, olahraga lah gitu ya. Jadi untuk yang sepuh itu kita sudah siapkan tim ojek juga. Yang perempuan dari tim perempuan, yang laki-laki juga dari tim laki-laki. Seperti itu. Berarti itu merupakan fasilitas ataupun pelayanan yang karena memang tidak bisa dipungkiri yang hadir ini bukan hanya Gen Z seperti sekarang ini, tapi yang hadir itu dari berbagai macam kalangan. Dari Gen Z-nya juga hadir, kemudian dari para remaja ataupun yang keluarga muda juga banyak yang hadir, juga sesepuh. Tapi memang diprioritaskan ojek ini ataupun yang tadi fasilitas kendaraan motor ini dikhususkan untuk yang sesepuh saja. Iya, untuk yang sepuh. Nah, kemudian yang perlu dibahas di sini juga untuk jamaah. Itu jamaah kan pasti niatnya itu pengen lebih dekat. Jadi lebih dekat ke panggung, pengen lebih dekat dengan acara gitu. Jadi jangan paksakan kalau di dalam itu sudah penuh. Gitu. Makanya kita himbau juga untuk para hadirin nanti itu lebih awal itu lebih baik. Jadi kalau misalkan pengen lebih di dalam, lebih ke area utama itu harus datang lebih awal gitu. Karena kalau misalkan sudah datangnya agak siang gitu kan, jam 7 atau jam 8 itu karena tamu-tamu yang dari luar kota itu dari malam hari hanya sudah datang. Kadang H-1 juga sudah datang gitu. Jadi jangan paksa kalau misalkan di dalam itu sudah penuh gitu. Jadi biar semuanya kondusif, tertata gitu kan. Jangan berdesak-desakan. Jadi
atau patuhi saja aturan-aturan panitia yang sudah ada jalur-jalurnya gitu. Jadi biar nanti akses lalu lalangnya itu lancar gitu. Karena ini kita sudah siapkan sebegini luasnya ya area untuk acara Maulid Akbar ini. Ya mudah-mudahan semuanya bisa hadir nyaman gitu, terutama kenyamanan ini dan kehusuannya jamaah untuk bisa mengikuti acara ini. Baik, Masya Allah. Dan kita kembali ke acara. Kalau kita berbicara mengenai layout ini, terus kemudian dengan adanya proses yang dimana Buya ini seperti biasa, Buya itu selalu menyapa dan keliling ke seluruh lingkup jamaah ya, area. Nah itu untuk di momen itu diperkirakan di jam berapa biasanya? Jadi sebelum ke Buya menyapa jamaah ya, jadi kita betul tadi yang disampaikan sama Kang Bed. Ya, jadi acara itu pasti penuh. Jamaah tuh pasti penuh. Makanya buat para jamaah, buat para hadirin yang akan hadir di acara tersebut, sebagaimana yang tadi disampaikan, yang tadi dijelaskan oleh tim layout. Jadi tim layout itu hanya menempatkan posisi dan arah-arahnya saja. Tapi dalam praktek lapangan ketika kita sebagai jamaah ingin hadir dan ingin lebih dekat dengan panggung, maka tadi betul yang disampaikan Kang Bed, hadir lebih awal. Jadi terutama yang mungkin daerah-daerah yang dekat, yang tidak nginep gitu ya, dari daerah Cirebon, daerah Kuningan, Majalengka. Jadi kalau ingin posisinya lebih depan, jadi diharapkan datangnya lebih awal. Kenapa? Supaya meminimalisir penumpukan jamaah ketika jam-jam kredit. Karena biasa jam-jam kredit itu jam 7, jam 8 itu jam-jam rawan. Makanya sering terjadi penumpukan. Makanya kami harapkan para jamaah juga bisa hadir lebih awal, terutama yang dekat-dekat bisa hadir lebih awal supaya meminimalisir adanya penumpukan di area jalur masuk ke area pondok seperti itu. Nah, karena acara ini nantinya akan dimulai setengah tujuh itu mulai MC naik. Tapi sebelum MC naik juga nanti ada acara-acara qasidah sebagai sambutan dan lain sebagainya nanti sudah dimulai. Makanya ketika jamaah dari pagi sudah hadir pun tidak bengong karena ada sesuatu yang ditampilkan dari tim acara seperti itu. Dan kapan acara berakhir? Nah, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun-tahun sebelumnya itu acara itu pasti ngaret. Nah, makanya kita minimalisir jam akhir itu lebih awal. Kenapa? Karena tadi meminimalisir ngaret dan ketika ngaret terjadi, jamaah juga nanti tidak terlalu lama karena berhubung waktu zuhur karena laporan-laporan dan informasi-informasi yang masuk juga ini ketika waktu zuhur, kemudian jamaah kan masih ada yang makan dulu, makan berkah, kemudian ada yang pulang. Nah, di jam-jam seperti itu jamaah kadang ada yang langsung sholat, kadang juga ada yang dinantikan sholatnya, ditunda. Nah, makanya kami mengharap tuh tidak ada yang jamaah yang menunda sholat dan tidak ada yang sampai ngaret sholatnya. Makanya diakhirkan lebih awal. Ya, kita space waktu itu sebelum duhur sudah selesai. Jadi sebelum duhur kita sudah selesai. Ya mudah-mudahan tidak ngaret. Jadi mudah-mudahan tidak ngaret. Mudah-mudahan bisa selesai sampai pada waktunya. Karena diharapkan jamaah nanti bisa makan terlebih dahulu sebelum duhur dan nanti bisa duhur berjamaah baru pulang dengan lancar seperti itu. Nah, berhubung tadi juga dengan sela-sela di sela-sela acara ada Buya menyapa. Sebenarnya ini sesuatu yang kita mungkin ciri khas juga ya. Ciri khas dulu karena Buya tuh ingin lebih menghargai, jamaah yang hadir dari berbagai daerah. Karena kalau Buya di depan panggung saja, kasihan jamaah-jamaah yang berada di area perempuan atau di area belakang. Makanya Buya sebagai bentuk menghargai jamaah-jamaah yang hadir, Buya juga ingin sekedar menyapa dan ingin mengetahui ini jamaah tuh dari mana ke mana, kemudian posisi jamaah gimana, nyaman atau tidak. Makanya Buya mengharapkan setiap tahun ada program Buya menyapa keliling ke area tempat atau layout yang tadi disebutkan seperti itu. Dan untuk waktunya mungkin nanti akan diinformasikan. Kejutan karena kalau diinformasikan nanti akan menunggu-nunggu dengan jamaah. Makanya nanti untuk Buya menyapa mungkin kita akan informasikan dan mungkin bisa jadi kejutan juga, tiba-tiba ada Buya di
panggung seperti itu. Betul, berarti memang ada rute ataupun ada alur yang memang sudah disiapkan untuk perjalanan ataupun dalam Buya menyapa kepada seluruh jamaah. Betul. Baik, kita ke Kang Bed lagi. Kalau untuk Kang Bed, di divisi dekorasi dan acara ada berapa yang memang terlingkup di bawahnya atau di bawah itu ada berapa? Baik, di divisi dekorasi dan acara ini kita membawahi ada 6 divisi ya. Ada 6 divisi. Yang pertama acara, kemudian dekorasi, layout, bazar, penggerak santri, dan tamu. Nah, jadi mungkin dari divisi-divisi yang ada di acara dan dekorasi ini sudah disampaikan khususnya tim layout dan tim acara. Nanti kita sedikit spill bazar, karena bazar juga kan masih dalam kita ya, dalam naungan kita. Jadi nanti untuk para jamaah yang ingin istilahnya jajan atau berbelanja gitu kan di bazar-bazar yang kita sediakan ini, itu bisa datang lebih awal, jadi bukan pas acara. Pastinya kalau pas acara itu sudah penuh lah, tidak bisa ada akses yang luas untuk berbelanja kayak gitu. Jadi datang H-1 atau malam hari hanya, atau yang dekat-dekat sebelum ada acara dimulai paginya bisa main ke pondok seperti itu. Jadi menghidupkan bazar yang disediakan sama panitia atau pondok ini. Seperti itu. Karena memang di H-1 itu semua sudah disediakan ya? Sudah disediakan. Dan bazar ini dari Al-Bajah cabang juga, kayak Al-Bajah Jamblang, Al-Bajah Buyut, kemudian Al-Bajah Pusat itu sendiri. Nah, itu ada bazar-bazar gitu. Divisi-divisi ekonomi yang ada di Al-Bajah itu nanti ada di stand bazar. Termasuk nanti barangkali pengen tahu informasi tentang Haji Umroh Al-Bajah atau tour and travelnya, BMT-nya. Nah, itu semuanya ada di situ di bazar. Makanya manfaatkan momen ini untuk bisa berkunjung ke stand bazar. Berarti kalau dari divisi-divisi diantaranya tadi ada tamu ya, ada tamu, kemudian juga ada layout, ada bazar. Nah, kalau untuk dari segi persiapan seluruh divisi-divisi ini sekarang ini udah berapa persen? Insya Allah untuk sekarang 85%. Sudah 85%. 85%. Dan untuk dekorasi ataupun yang akan dihadirkan berapa persen kira-kira yang sudah? Untuk dekorasi kurang lebih 50%. 50%. Sedangkan 10 hari lagi ya? Iya. Mohon doanya untuk para pemirsa dan pendengar agar semuanya dilancarkan lah. Semua dilancarkan. Karena dengan doanya semua sahabat dan pemirsa, insya Allah kita bisa lebih cepat lagi. Gitu, Bi. Baik, Masya Allah. Siang malam berarti ya? Siang malam. Kita produksi siang malam, Bi. Baik, 24 jam. 24 jam. Karena seperti yang di situ ya, datang bukan jam 8, pulang bukan jam 4. Jadi, betul. Masya Allah. Baik, karena kalau yang di dekorasi ini, Bi, kan yang tadi saya sampaikan untuk diproduksi 2 orang. Tapi di balik itu memang kita ada tim desain sendiri. Kemudian ada sesepuh yang istilahnya monitoring gitu kan, meng-ACC dan mengonsep itu kan kita juga dengan sesepuh. Nah, jadi dengan terlibatnya beliau juga itu ngebantu kita. Gitu. Berarti memang bukan cuma hanya dari internal saja ya, artinya dari internal saja, dari pondok saja, dari eksternal juga ada. Dari sesepuh. Kan, dari desain dekorasi itu. Kita sudah punya gambaran konsep seperti apa, itu kita gambar dengan seril mungkin gitu. Akhirnya kita untuk dimajukan ke ketua panitia atau ke Buya ke Umi itu gambarnya sudah mendekati real lah kayak gitu. Baik, Masya Allah. Kita kembali lagi ke acara. Di acara ini bukan berarti cuma hanya 1 atau 2 orang. Sebenarnya yang dilibatkan itu dari berapa orang dan siapa saja biasanya di acara ini? Karena kan orang akan mengatakan sukses itu karena acara. Orang akan mengatakan ini berhasil karena acara. Sebenarnya acara ini berapa sih kru atau tim yang dilibatkan dan siapa saja biasanya? Ya, mungkin juga sama dengan divisi-divisi yang lain ya, karena tim acara itu tidak bisa sukses tanpa adanya kontribusi dari pihak yang lain. Jadi selain dari tim acara itu sendiri ya, yang mungkin
nanti pas acara mungkin ya bukan hanya 1 atau 2 orang tadi, tetapi juga di samping kita koordinasi dengan tim acara itu sendiri, kita juga berkoordinasi dengan divisi-divisi yang lain, karena dengan adanya sinkronisasi dengan divisi-divisi yang lain itu sangat-sangat penting buat tim acara, termasuk dekorasi, termasuk juga tentang jemaahnya, termasuk juga para masyaikhnya. Itu tim acara harus berkoordinasi dengan semua pihak atau semua divisi yang ada. Karena tanpa adanya koordinasi dan tanpa adanya bantuan dari divisi-divisi yang lain tuh tim acara nanti kesusahan seperti itu. Makanya tim acara itu sangat-sangat berkontribusi, sangat-sangat mengharapkan kontribusi dari divisi-divisi yang lain supaya acara ini yang sudah kita konsep bisa berjalan. Karena kalau tidak dibantu dengan divisi-divisi yang lain, acara tidak bisa berjalan seperti itu. Dan dari tim acaranya itu sendiri memang bukan hanya dari pejuang saja, kita juga tetap melibatkan pihak-pihak lain, termasuk juga tadi para santri. Para santri itu setiap divisi kemungkinan ada dan pasti ada dilibatkan untuk ikut berkontribusi dalam acara Maulid ini, termasuk juga di tim acara, karena tim acara ini nanti kan membawahi tim hadrohnya. Tim hadroh jelas dari santri, ya, kemudian dari MC-nya, kemudian dari properti dan lain sebagainya, itu kita melibatkan santri. Nah, makanya kita juga di dalamnya ada kerjasama tim dari tim acara yang memang sudah diplotkan tugas-tugasnya supaya acara ini bisa berjalan dengan sesuai kita inginkan seperti itu. Dan di samping juga tim yang bekerja bekerja di hari H, di sebelum hari H juga kita terus berkontribusi, terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain, termasuk juga dari grafis. Grafis kan sebenarnya orang nyaman atau tidaknya kan dilihat ketika nanti hari H. Tetapi perjuangannya itu bukan di hari H saja, tetapi sebelum hari H sudah diperjuangkan. Ya, makanya kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa membuat desain grafis ya semaksimal mungkin supaya para jamaah juga bisa melihat dengan nyaman dan juga bisa membawakan dekorasi yang tadi dibawakan, yaitu dengan tema minimalis dan elegan seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan pihak-pihak seperti AB Media, ya. Kemudian dari pihak yang lain ada santri juga yang di situ memiliki potensi untuk membuat desain-desain grafis. Ya, ternyata ketika kita tanya dari mana ilmunya, ternyata otodidak. Karena dipaksa jadi bisa. Nah, makanya sampai sekarang ternyata bisa terus berkontribusi dalam pembuatan grafis, terutama dalam acara-acara besar di Al-Bahjah seperti itu. Baik, jadi Masya Allah. Intinya tim acara itu harus berkontribusi, harus bekerja sama dengan divisi-divisi yang lain untuk mensukseskan acara itu sendiri. Baik, Masya Allah. Kita sudah berada di puncak closing acara di kesempatan hari ini, karena memang waktu yang semakin dekat di acara yang akan kita laksanakan menjelang hari H. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh dari divisi layout? Pesan, kalau kita mendengar dari nasihat Buya itu ya, kadang musyawarah tuh bukan hanya tim dengan tim yang lain, tapi di situ nanti Buya masuk, ada kita musyawarah dengan Buya khusus. Nah, yang paling kita sering dan sampai sekarang teringat itu bahasa Buya tuh jangan melihat kepala atau ekor gitu. Gitu ya. Jadi semuanya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita lihat per pekan tuh musyawarah malam. Sebelum per pekannya tiap hari malah. Ada yang di bawahnya divisinya musyawarah juga. Musyawarah. Karena itu ya dari bahasa Buya kan kita niat karena Allah, terus ya sibuk mungkin ngorbanin waktu juga. Betul. Waktu keluarga, waktu jarak segala macam. Ada yang kuningan kesini. Itu yang pesan kami ya, semoga lelah kami semuanya tidak ternodai oleh hal-hal yang di luar itu ya. Justru jadi amal kebaikan buat kami semua, dan acara nanti Allah ridhoi, mudahkan gitu ya. Jamaahnya bisa hadir dengan aman, pulang dengan selamat gitu. Tidak ada hal yang bahasanya kehilangan segala macam itu. Tapi menambah ilmu, menambah ini ya pengalaman juga, nambah silaturahim mungkin. Ketemu dengan saudara-saudara muslim yang tadinya belum pernah ketemu, ternyata ketemu bisa saling sapa dan menambah ukhuwah itu. Mungkin dari layout itu. Dan pesan yang buat jamaah, kadang pengen tuh masuk ke area utama dulu, biar bisa melihat Buya langsung gitu kan. Buat ibu-ibu nih terutama kan,
kayaknya nggak mau masuk ke LPD dulu deh, langsung ke utama deket aula gitu ya. Nah, kami harapkan semua lokasi sama gitu ya. Jadi tidak ada lokasi yang khusus. Nah, karena dari panitia kita sudah mapping setiap area ada TV, ada videotron, ada sound yang bisa menambah ini ya. Jadi hadir tuh nggak, oh saya di belakang nih nggak dapat terakhir gitu. Semuanya sama karena kita maksimalkan bisa duduk dan dapat alas itu, mendengarkan dengan jelas dan bisa melihat visual gitu. Jadi tidak langsung melihat panggung utama, tapi kita udah siapkan TV-nya, videotronnya gitu. Jadi nggak ada bahasa udah ketinggalan nih pulang lagi gitu. Ada yang gitu. Tahun kemarin tuh udah sampai ini tuh udah habis nih tempatnya gitu. Padahal mah kita panitia sudah siapkan itu. Insya Allah itu. Jadi harapannya semuanya niat datang karena Allah, tidak ada di lokasi pengen di dalam ikuti perintah nanti dari panitia, jalur mana ikuti gitu. Gitu mungkin itu aja harapan dari kami dari layout. Cukup sekian. Terima kasih. Dari ini dulu. Sebelum kita closing dari kepala divisinya, untuk di acara pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar serta jamaah yang akan hadir? Ya, baik, untuk pesannya sih kita harus bisa bekerja sama, entah dari panitianya, kita harus bisa bekerja sama untuk mensukseskan acara, termasuk juga dari para jamaahnya. Jadi untuk para jamaah, mohon bisa mengikuti arahan-arahan yang sudah ditentukan oleh para panitia atau juga para tim keamanan, tim kami yang berada di berbagai titik. Jadi ketika ada arahan-arahan dari tim panitia, mohon untuk bisa dilaksanakan. Karena dengan kita mengikuti arahan-arahan sesuai dengan arahan panitia, itu turut berkontribusi demi kelancaran dan kesuksesan acara. Jadi kita berharap sama-sama acara ini berjalan lancar. Kita sudah konsepkan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan acara yang kita konsep ini bisa berjalan lancar tanpa adanya sebuah permasalahan-permasalahan. Mungkin permasalahan bisa timbul kapan saja, tapi kita bisa meminimalisir dengan kita kita mengikuti arahan-arahan, mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan juga untuk kedatangannya bisa lebih diawalkan, disegerakan supaya membantu tim panitia tidak kewalahan di dalam memandu, di dalam membimbing jamaah-jamaah yang padat tadi. Kemudian ketika acara kita juga memohon bantuannya, entah dari panitia, entah dari jamaahnya, untuk bisa saling menjaga. Karena dengan kita saling menjaga, itu salah satu kelancaran dan salah satu cara ini, salah satu kita mengadakan acara bisa berjalan dengan lancar lah, seperti itu. Mungkin intinya seperti itu. Baik, Masya Allah. Yang terakhir dari Kepala Divisi Dekorasi dan Acara, apa yang dipesankan? Singkat saja. Baik, pesan kita mudah-mudahan para pendengar dan pemirsa dalam keadaan sehat, mempunyai keluangan waktu agar bisa hadir untuk memeriahkan acara Maulid Satu Hati di Al-Bahjah ini. Dan jangan lupa ajak sanak saudara semuanya. Kemudian bagi semuanya yang punya keniatan nanti di tahun depan atau tahun berikutnya ingin menjadi relawan, itu kita persilahkan untuk bisa ikut berkontribusi. Jadi nggak cuma dari kita saja, barangkali ada dari semua pendengar dan pemirsa ini pingin meluangkan waktunya untuk ikut berkhidmah, kita dengan senang hati untuk menerimanya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kang Bet, kemudian Kang Didin, kemudian juga Kang Adam. Terima kasih. Semoga juga sama, sehat walafiat, berkah selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network, kita sudah berada di puncak acara di mana kita hari ini merasakan hati yang selalu terikat dan semoga kita menjadi hati yang selalu rindu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih dari mulai hadirnya program ini dan ditayangkannya program ini, semakin banyak sekali yang ikut andil dengan harta terbaiknya, baik yang dengan 50 ribunya, kemudian yang 100 ribunya, bahkan ada yang 5 jutanya. Itu semuanya adalah bagian daripada perjuangan kita bersama. Oleh karena itu, siapapun dan dimanapun dan dalam kondisi apapun, semoga dengan niat baik kita mensukseskan acara ini dengan doa, mensukseskan acara ini dengan menyebarkan informasinya, mensukseskan acara ini dengan tenaga kita.
atau mensukseskan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Silaturahim Akbar Satu Hati di Al-Bahjah dengan harta terbaik kita. Semoga itu menjadikan sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, dan semoga siapapun di antara kita yang terpanggil dan terpilih menjadi yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kami pamit di ruang dengar Anda dan di tayangan Anda, dan kita berjumpa kembali dalam program yang sama, Satu Hati di Al-Bahjah secara live di pekan depan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang kami kurang perhatian kepada zuriyah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang kami berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Namun lisan kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, di majlis mulia ini ya Allah, mudahkan kami menjalin hubungan baik dengan ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, hubungan baik dengan zuriyah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga kami, anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Dan sungguh jika Engkau menjaga mereka, tidak akan ada yang terjerumus ya Allah. Maulid dan Silaturahim Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Mencari pendidikan yang tak hanya mencerdaskan akal, namun juga menyejukkan hati. Di Al-Bahjah, ilmu dan akhlak berpadu membentuk generasi penerus bangsa yang unggul. Kini saatnya putra-putri Anda bergabung dalam penerimaan santri baru pendidikan formal Al-Bahjah tahun ajaran 1447-1448 Hijriah atau 2026-2027 Masehi. Kami menawarkan kurikulum terpadu dengan pendidikan formal berkualitas dan pendalaman ilmu agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nikmati lingkungan Islami yang kondusif, pembentukan karakter mulia, serta pembelajaran inovatif dari tenaga pengajar profesional dan fasilitas modern. Berikut pesan cinta Buya Yahya. Silakan Anda untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda ke kemenakan, anak saudara, anak kawan, dan seterusnya. Kapan Anda beritahu pada orang lain lalu orang mendaftarkan anak tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yang sudah mendaftar dan sudah bergabung, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Anda di saat merindukan anak Anda untuk kebaikan urusan agamanya sekaligus urusan dunianya, maka itu adalah seruan iman di hati Anda. Dan Anda tidak memilih pesantren ini Al-Bahjah kecuali karena ada keimanan di dalam hati Anda. Maka bersyukurlah Anda. Segera daftarkan putra-putri Anda secara online di www.albahjah.org.id/PSB atau hubungi 081 318 223 521. Kami tunggu kehadiran Anda di Pondok Pesantren Al-Bahjah.